Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah Tuhan dan sebagian di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan diri kami yang lemah, penuh kekurangan, bahkan sebagian ada yang kurang sehat, sebagian ada yang mengalami masalah-masalah. Tuhan tolong, Tuhan jamah kami, Tuhan sentuh kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kasih, membukakan jalan keluar bagi kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami memohon kuasa ungkapan dari firman Tuhan menolong kami semua supaya kami sungguh bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya juga menyampaikan shalom kepada saudara-saudara yang berada di rumah. Ya. Pada bulan November ini kita membahas mengenai tentang disiplin, ya saudara-saudara. Ya, saya ada mengambil gambar-gambar ya. Disiplin ini ya seperti kalau orang jam 8 bekerja, jadi sebelum jam 8 dia sudah siap. Dan itu bukan hanya hari ini, tapi besok, lusa, ya, yang akan datang terus begitu. Kita akan melihat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Ya, sebelumnya saya memberikan sedikit penjelasan ya. Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang dibuat atau disepakati. Jadi disiplin ini suatu kemampuan ya untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi peraturan yang telah disepakati. Ya, disiplin juga ya merupakan satu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang. Saudara, manfaat daripada disiplin ya itu akan lebih tenang, dan orang yang disiplin biasanya juga lebih percaya diri di dalam menghadapi banyak macam situasi. Dan orang yang disiplin ya itu lebih mudah untuk berhasil. Jadi disiplin ini merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara. Jadi kalau kita ya yang sudah disiplin, terus tetap disiplin, bahkan meningkatkannya. Yang belum disiplin, kita harus belajar supaya apa? Supaya kita bisa tenang, supaya kita mempunyai kepercayaan diri yang baik, supaya kita juga mengalami kemenangan dan keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 1 demikian bunyinya, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan begini. Banyak saksi, banyak yang melihat kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Penulis Ibrani ini ada orang yang berpendapat bahwa ini Rasul Paulus, tapi ada juga yang berpendapat bukan Rasul Paulus. Memang bapak-bapak gereja, ya, para ahli teologi zaman sekarang, juga mereka belum bisa memastikan siapa sebenarnya penulis Ibrani ini. Namun yang pasti mereka adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengajaran kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Dia memberikan satu nasihat, ya. Ada dua nasihat, yaitu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada beban, ya. Ada dosa yang merintangi kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau kita melihat ayat 1 ini, jelas ada perlombaan yang diwajibkan, ya. Ada perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya. Yang diwajibkan itu orang Kristen harus berlomba-lomba menanggalkan beban dosa dan hidup benar, ya, hidup sesuai dengan firman Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tertuju kepada Tuhan sehingga akhirnya memperoleh kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan itu, saudara, kita setelah percaya kepada Tuhan, kita ditebus, kita diampuni dosanya, kita mempunyai tempat di surga. Nah, kedudukan kita yang dikuduskan, yang disucikan itu harus disejajarkan, ya, dengan kita yang hidup di dalam dunia ini. Memang di dalam surat 1 Yohanes kita tidak luput dari dosa. Pasti ada dosa. Tetapi setiap kita, ya, menyadari kita sudah berbuat salah, kita harus segera mengaku dan minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diampuni dan disucikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perlombaan yang tidak diwajibkan. Apa yang tidak diwajibkan? Beberapa hari ini, saudara, tetangga saya, ya, yang seringkali saya bertemu dengan dia itu memang bukan orang asli Indonesia, gitu ya. Tapi dia mempunyai kekayaan banyak. Ya, saya lihat rumahnya yang di depan, rumahnya yang di belakang, rumahnya yang di kiri. Satu demi satu sama dia dibeli, ya, saudara. Wah, jadi dari waktu ke waktu itu selalu ada proyek. Mulai bikin usaha, ya, bikin usaha yang lain, dia bikin dinding, dia bikin kebun, dia bikin perbaikan. Rasanya dia tidak henti-hentinya ada proyek, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kemarin saya dapat kabar, ya, bahwa dia meninggal, saudara. Beberapa hari, ya, bulan, waktu terakhir ini, saya hitung-hitung, ya, tetangga yang meninggal itu, ya, yang saya ingat itu ada 4, ya, saudara. Tetangga, saudara. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Terus saya ingat juga saudara yang meninggal, ya. Saudara yang meninggal. Ada teman yang meninggal, saudara. Ada beberapa teman yang meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya perhatikan juga hari-hari ini, waduh, hujan kok nggak berhenti-berhenti, ya. Gelap begitu. Satu hari hujan. Untung, ya, saudara tinggal di Batam. Coba tinggal di Jakarta, 3 jam saja hujan, sudah banjir. Ya. Kita di Batam walaupun seharian masih tenang-tenang, ya. Jangan tenang-tenang dulu, hati-hati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir, ya, apakah Tuhan akan segera datang? Ya. Yang kedua, saya berpikir, apakah saya sudah siap, ya, kalau Tuhan memanggil saya? Saudara, jadi mengenai disiplin, ya,
mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan ini sangat relevan dengan kita pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani mengatakan di dalam ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi kalau kita memandang kepada salib Yesus, salib Kristus, itu akan memimpin kepada iman. Memimpin kita itu percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita waktu mau dipanggil oleh Tuhan, kita sudah tidak ada iman, saudara. Saya berdoa untuk saudara-saudara, untuk saya sendiri, untuk keluarga sendiri, supaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, menghadap kepada Tuhan, kita kedapatan setia, kita kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita menyadari kita berbuat salah, cepat kita mengaku kepada Tuhan, supaya memperoleh pengampunan, supaya memperoleh penyucian dari Tuhan. Jadi kita harus percaya, bahkan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Penulis Ibrani tujuannya apa? Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di dalam mengiring Tuhan, menjadi anak Tuhan, ada perlombaan yang diwajibkan, yaitu tekun memikul salib. Rela rugi, rela menderita, karena kita anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah perlombaan yang diwajibkan. Yang lain, itu tidak terlalu diwajibkan, bahkan tidak diwajibkan, saudara. Saya ada mengambil gambar-gambar, itu ada orang yang memikul beban dosa. Penulis Ibrani mengatakan, kita yang sudah dipercaya Yesus, bahwa dosa kita itu sudah dilepaskan, sudah diampuni. Jadi beban dosa itu harus ditanggalkan, saudara. Dan dosa yang kita lakukan setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Tuhan, akui kepada Tuhan, bereskan, supaya kedudukan kita sebagai orang kudus, sebagai orang suci, sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Saudara adalah orang kudus. Saudara harus hidup sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita sempurna? Kalau berbuat salah, kita cepat akui. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dosa itu diingat-ingat, dibawa-bawa. Kalau kita seperti ini, saudara, apa yang terjadi? Kita akan mengalami beban-beban berat. Kita akan mengalami stres. Kita mengalami keraguan-raguan. Kita akan mengalami banyak kesulitan. Saudara, ini mempengaruhi benar kehidupan kita. Kalau kita mau hidup sehat, saudara, pegang kebenaran firman Tuhan. Dengan iman, dosa saya, dosa saudara, sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan kalau saya berbuat salah lagi, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu dengan pengakuan, saudara. Nah, ini saya juga membuat gambar gambarnya lumayan agak bagus lah ya. Nah, saudara nggak puji-puji, jadi saya puji sendiri. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diampuni dosa kita. Kita tidak usah membawa lagi dosa. Kita tidak usah mengingat-ingat dosa lagi. Dan kalau kita berbuat dosa lagi, kita harus mengakuinya. Kalau tidak, itu akan merintangi iman kita, merintangi kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa hidup seperti yang dikehendaki oleh kebenaran Tuhan, yaitu dengan memandang kepada salib Kristus. Bagaimana Kristus menderita, bagaimana Kristus dihina,
bagaimana Kristus ya menghadapi banyak cobaan. Tapi dia tetap setia, saudara. Dia menerima semuanya itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, di dalam ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi penulis Ibrani ya tidak ingin orang-orang Kristen itu menjadi lemah dan putus asa. Tidak ingin mereka yang percaya itu menjadi meninggalkan. Saudara, jatuh ke dalam dosa, tidak ingin. Jadi bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, ya, yang menanggung cobaan. Yesus Kristus itu waktu disalib, ya, Dia sampai dihina. Kalau engkau adalah Kristus, turun dari salib. Kristus bisa turun nggak? Bisa. Apakah Kristus bisa mengalahkan tentara Romawi? Bisa, saudara. Apakah Kristus bisa melakukan keselamatan dengan cara yang lain, saudara? Kristus ditantang, Kristus dihina, Kristus diludahi, Kristus diberi mahkota duri, jubahnya dirobek, ditombak, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara, di dalam pelayanannya, Yesus tidak selalu diterima. Ya. Pernah Yesus mengusir roh jahat, sembuh. Ya. Tapi kemudian orang di kota Genesaret meminta supaya Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus bisa menurunkan api, bisa. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus pergi meninggalkan daerah itu. Mereka tidak mau berkat rohani. Mereka hanya mau berkat jasmani, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, ketika kita ya di dalam pencobaan di dunia ini, ketika dosa masih dipikul, ketika kita belum menyelesaikan masalah, ya, saudara, ingatlah, pandang kepada salib Kristus. Bagaimana Kristus ya mengalami dan mengatasi persoalan-persoalan yang kita juga mengalaminya. Ya, dalam ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kalau dibandingkan dengan Yesus, ya, orang-orang Kristen pada waktu itu masih belum terlalu menderita. Saudara tahu nggak orang Kristen pada waktu itu? Mereka ditangkap, ya, mereka dipecat, mereka dipenjarakan, mereka disalibkan, mereka diberikan kepada binatang buas. Karena apa? Karena percaya kepada Yesus. Karena mengikut Yesus. Itu pun penulis Ibrani mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus teguh, kamu harus melihat Yesus lebih menderita. Kalau zaman sekarang ini masih belum terlalu apa-apa. Saudara, mungkin masalah kita sekarang ini pendapatan berkurang, ya, usaha sepi, ya saudara-saudara. Itu masih belum seberapa. Pada zaman itu, saudara, orang Kristen masuk penjara, bukan hanya dicerai, bukan hanya diusir, ya, tapi dipenjarakan dan dibunuh, saudara dikasih Tuhan. Tapi masih tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ada orang yang meragukan, kok kenapa saya harus mengalami cobaan-cobaan seperti ini? Kenapa gaji saya dikurangi? Kenapa usaha saya sepi? Kenapa saya mengalami persoalan-persoalan seperti ini? Kalau Tuhan itu berkuasa, kalau Tuhan itu hidup, jadikan hidup ini mudah, saudara. Sepertinya, ya, pendapat seperti itu tidak benar, ya saudara.
walaupun Tuhan menolong kita, tapi bukan berarti ya kita selalu dilepaskan dari segala persoalan-persoalan. Tidak, saudara. Oleh sebab itu penulis Ibrani menggambarkan seperti seorang ayah kepada anak. Jadi ketika anak itu ya berbuat salah, ya, apa yang dilakukannya? Orang tua itu kalau mengasihi dia akan merotannya, ya, memukulnya, ya, menyesahnya karena dia adalah anak. Tidak dibiarkannya, saudara-saudara. Tujuannya apa? Supaya anak itu melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Saudara orang yang percaya kepada Tuhan, saudara adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Ya. Saudara bila anak Allah, kita ya akan mengalami teguran-teguran. Bila kita berbuat salah, bila kita menyimpang, ya, Tuhan akan merotannya, menghajarnya, menyesahnya, karena saudara dan saya itu anak. Tetapi sebaliknya, kalau kita bukan anak Allah, mungkin dibiarkan saja. Sama seperti, ya, biar aja bukan anak saya juga. Ya. Tapi lain, saudara. Ketika saudara ya melihat anak saudara melakukan kesalahan yang bisa berdampak luas di kemudian hari, maka saudara pasti tidak segan-segan ya memukul pantatnya, saudara. Memukul bukan untuk menyakitinya, tapi ingin memberikan peringatan supaya anak kita jangan melakukan seperti itu lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita diperingatkan, ya dihukum oleh orang tua, bukan berarti orang tua tidak sayang kepada saudara. Tidak, mereka sangat sayang. Tuhan juga sama. Ya, ketika Tuhan memberikan sedikit sentilan, ya teng aja. Aduh, kok Tuhan saya dipukul. Saudara harus mempunyai mindset ya. Justru Tuhan memberikan peringatan karena Tuhan sangat sayang kepada kita, kepada saudara. Supaya apa? Supaya kita ya hidup sempurna, saudara. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau dibiarkan itu berarti anak gampang, anak gampangan. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita diperingatkan, ya, diberikan teguran melalui cara-caranya, saudara, berarti saudara adalah anak yang dikasihi. Ya, saya adalah anak yang dikasihi. Saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hanyalah peringatan. Kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan, saudara. Apa yang diwajibkan? Yaitu hidup benar. Jangan memikul dosa, jangan berbuat dosa. Hidup sempurna sebagaimana kedudukan kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Benar, saudara. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus lebih mengutamakan ya kebenaran rohani, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Jadi kalau Tuhan memberikan disiplin ya, supaya kita hidup sempurna. Karena Tuhan sempurna. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Setiap kali dipukul anak ya, anak menangis ya, sedih. Seolah-olah kita tidak mengasihi, tidak. Ya. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ganjaran kepada kita, sebenarnya Tuhan sedang menangis. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara-saudara ya terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Dengan demikian ya, kita terus dibimbing, diarahkan. Dengan kita disiplin ya, mendisiplin, mendapat disiplinan supaya apa? Supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak lemah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, supaya kita yang lemah, ya, yang mempunyai mindset yang salah, ya saudara, yang terpelecok, saudara, melalui teguran-teguran, melalui peringatan-peringatan, kita menjadi sembuh. Saudara menjadi sembuh. Saudara menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita bertemu dengan Tuhan, ya, Tuhan mengatakan, hai hambaku yang setia, engkau sudah setia di dalam perkara kecil, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya ada gambar, ya. Saya akan menceritakan satu kesaksian, ya. Ada seorang anak muda, dia itu begitu lulus kuliah, ya. Dia itu mempunyai pemikiran begini, kalau saya sudah lulus sarjana, saya kemana-mana cari kerja, antri ya kemana-mana, rasanya kurang begitu menarik ya. Dia berpikiran, kalau saya sudah lulus sarjana ya, saya akan buka usaha, saya akan membuka lapangan pekerjaan. Apa gunanya kalau saya sarjana masih ikut orang? Tapi dia tidak punya uang, saudara. Tapi dia mempunyai pemikiran, setelah saya lulus, saya akan berusaha sendiri. Apa yang dia lakukan? Ya, dia anak Tuhan, tidak punya apa-apa. Dia terpikir untuk pelihara anjing. Pertamanya, dia hanya modal kepercayaan. Dia pelihara seekor anjing. Lalu anjing ini menjadi besar, ya, terus dijual, ya, beli lagi yang kecil. Jadi ketika dijual yang besar, dia beli yang kecil 2. Dan seterusnya. Udah besar dijual, ya, terus dibesarin, ya, terus lama-lama anjingnya jadi banyak. Dan usaha dia terus berkembang, saudara. Tapi seiring dengan banyaknya ya anjing itu, dia juga mengalami persoalan-persoalan. Misalnya begini, ada anjingnya yang sakit, ya, ada anjingnya yang mati. Ya. Jadi kalau sakit, ya dia bawa ke dokter. Ada yang sakit tumor, ya, ada yang sakit pencernaan, ya, ada yang cacat, ya, macam-macam. Wah, dia mulai bingung juga ya. Tapi dia tetap, ya, tentu dia berdoa kepada Tuhan, ya. Sehari lebih dari 3 kali baca firman Tuhan. Itu disiplin, saudara. Jadi dia itu berdagang ya, teman bukan hanya yang beli itu mula-mula teman-temannya. Tapi teman-temannya ini bawa teman-temannya lagi. Nah, jadi setiap orang yang beli anjing jadi teman, ya. Jadi maksudnya begini, saya mau beli anjing tapi saya nggak bisa meliharanya, diajarin, saudara, dilatih, ya. Sampai akhirnya yang punya anjing juga jadi mengerti, ya. Nah, karena anjing-anjing ini makin banyak, ya, waktu juga makin ini. Anjing ini banyak persoalan, jadi banyak penyakit dan sebagainya ya. Terus dia dengan dokter itu juga jadi baik ya, sampai ngobrol, dokter, kenapa ya
kok anjing ini bisa ada sakit ya, ada yang bisa ada macem-macem gitu, ada yang kanker gitu ya, apa, kenapa ya? Lalu si dokternya tanya, kamu kasih makan apa sama anjingmu? Ya dog food lah, ya seperti pelet gitu ya, kasih makannya gitu. Kamu tahu nggak makanan itu terbuat dari apa? Oh ya tahu, pakai pengawet, barang-barang yang rijekan yang sudah dibuang lalu dijadikan makanan. Nah itulah sebenarnya. Saya punya pikiran juga saudara ya. Kalau saudara mau umur panjang ya, saudara mau umur panjang mau umur pendek ya. Pendek tapi setia pada Tuhan. Dan kalau panjang juga kita harus tetap setia pada Tuhan ya. Jangan udah panjang tidak setia, apalagi udah pendek tidak setia. Ya. Kalau kita mau umur panjang, banyaklah makan di rumah, persedikit makan di luar. Kalau di luar itu dog food, saudara. Kalau makan di rumah, itu banyak vitaminnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi si orang ini ya, oh begitu ya. Jadi kalau kamu mau panjang umur anjingnya, kamu harus kasih makanan yang sehat. Jadi sejak saat itu ya, saudara ini, dia membuat makanan sendiri, saudara. Dampaknya apa? Dia tidak jual makanan, dia hanya jual anjing. Menariknya anjing-anjing yang dijual itu dia kasih makanan, ya. Ini untuk makanan dia. Nah makanannya itu habis ya, dikasih makanan yang lain nggak mau anjingnya, hanya mau makanan ini. Terus langganan-langganannya bilang begini, jangan begitulah kau, ya orang Batak bilang, kamu sudah saja buat itu makanan jual untuk kami, ya orang ini boleh juga ya. Jadi kemudiannya bukan hanya jual anjing, kemudian dia sedikit demi sedikit ya memproduksi makanan anjing dan dijual. Saudara, anjing-anjing yang makan makanan sehat, umurnya panjang-panjang, saudara. Akhirnya sekarang, saudara, dia bukan hanya peternak anjing, dia juga menjual makanan anjing yang sehat, saudara. Penghasilannya berapa, saudara, satu bulan? 400 juta, saudara, satu bulan. Ditambah dengan usaha-usaha yang lain. Saudara dikasih Tuhan. Mulai dari kecil, disiplin, terus bekerja dengan baik. Jangan pernah ya kita meninggalkan kedisiplinan. Supaya apa? Supaya kita berhasil. Yang utama, jangan lupa disiplin rohani. Berdoa, baca Alkitab, ya melayani Tuhan. Supaya apa? Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita setia, tidak meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan komunitas. Ketika saudara ada di dalam komunitas, ya, apapun yang saudara alami, satu dengan yang lain akan saling mendukung, saling mendoakan, saling berempati, saling merasakan. Berbeda kalau kita ada di luar komunitas, saudara berjuang sendiri. Mungkin juga saudara berjuang dengan orang yang tidak berempati. Saudara menambah berat. Mari kita sama-sama, seperti yang diingini oleh Tuhan, ya, hidup, ya, menanggalkan semua beban-beban dosa, memandang kepada salib Kristus. Kita harus selalu disiplin, memandang kepada salib Kristus. Kristus sudah lebih menderita dari saya. Saya masih belum apa-apa. Saudara dikasih Tuhan. Pada saat kita mempunyai mindset seperti itu, apa yang terjadi? Saudara akan dikuatkan. Iman saudara akan meningkat. Saudara akan terhindar dari terpelecok. Ya, saudara akan terhindar dari keputusasaan. Saudara akan hidup sempurna seperti yang diingini oleh Tuhan. Tuhan Yesus segera datang. Atau kita segera menghadap kepada Tuhan. Adakah iman pada kita? Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kami menyadari seringkali hidup kami bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, di dalam masa-masa akhir ini, supaya kami terus memelihara kedisiplinan rohani kami. Supaya kami setia, supaya kami menghadap kepada Tuhan dengan pujian. Tuhan hindarkan kami dari segala pencobaan. Tuhan tolong, biarlah kami memandang bahwa kami adalah anak-anak Allah yang diperhatikan oleh Tuhan, yang diberikan teguran supaya kami lebih baik, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tuntun langkah-langkah kami. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Tuhan tolong. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang, tidak ikut online. Tuhan tolong, sentuh hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara untuk membawa kembali anak-anak-Mu Tuhan ke dalam komunitas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ada sedikit pengumuman bahwa pada hari Rabu jam 7 ada acara kaum pria. Jadi para pria supaya ikut di dalam hari Rabu, yang hari ini tidak datang supaya diberitahu ya, hari Rabu jam 7. Kami berharap ya para pria ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Para pria ini bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada saudara, ibu bapak yang sudah memberikan persembahan, baik yang dimasukkan ke kotak atau melalui transferan, ya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan yang akan ditransfer. Tuhan berkati anak-anak-Mu, besar kecil yang kami persembahkan. Kami mempersembahkannya dengan iman. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini untuk dipakai memperluas pekerjaan Tuhan, terutama di tempat ini. Tuhan tolong pekerjaan jemaat, usaha, bahkan yang sedang mencari tambahan, mencari pekerjaan. Tuhan bukakan ide-ide, berikan keberanian. Tuhan tolong, biarlah jalan Tuhan dilebarkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan di masa sulit ini, kami percaya, kami imani Tuhan akan pelihara. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan membukakan jalannya. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih tetap berdiri, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, doa teduh, Tuhan memberkati. Ya, ada yang berulang tahun, kita akan berdoa sebentar ya. Ya, nyanyi selamat ulang tahun, happy birthday ya, panjang umur boleh. Umurnya, sehat badannya,